Salam, welcome to Author IT9. Pada kali ini kita tarot reading ya. Saya menarik keberadaan power from many person. Begitupun yang terbaca bisa vice versa alias terbolak-balik energinya. Dan energi ini bisa datang lambat maupun cepat, dan energinya yang sedang berproses atau yang sudah berlalu. Namun sekarang apa yang menjadi kendala untuk diambil solusinya? Bagi yang ingin personal reading maupun spiritual consultation, silahkan hubungi contact person pada deskripsi di video ini. Oh ya, dan juga video ini bersifat entertain ya, dan jangan dibawa baper. Terima kasih. Mari kita mulai. Kita baca tarot, entah ada masalah apa. Yang saya tangkap ini berbagai macam masalah ya, tapi sebisa mungkin dapatkan energi yang sedang bermasalah, setidaknya satu masalah, tidak lebih dari 5, agar bisa terbaca. Oke. Ada Four of Air sini ya. Ada Strength, ada Moon, ada King of Earth, ada Six of Earth. Kita geser dulu biar space-nya cukup. Messenger of Fire. Satu lagi Four of Earth. Bottom of the deck ada Queen of Water, Emperor, Fool, Ten of Water. Oke. Di sini seseorang atau diri Anda sedang mengalami yang namanya peka ya. Dan juga ini ada permainan emosi. Emosinya lagi fluktuasi ternyata. Fluktuasi mungkin karena ada masalah yang sedang dihadapi. Bisa juga ini masalah asmara atau masalah yang lainnya, nanti kita lihat ya. Begitupun di sini ada Emperor. Bahwa seseorang ini atau diri Anda pernah yang namanya mengalami kekuatan atau super power ya, istilahnya bisa memerintah ya, memimpin sesuatu hal atau tindakan atau masalah atau apapun yang sebagai leader ya. Ini kelihatannya leader. Full dalam arti kata ini sedang yang namanya menunggu awalan, sedang mengalami perjalanan dalam suatu bidang usaha atau percintaan atau hal-hal yang berbau dengan awalan, hal-hal yang sedang ingin dilakukan sebagai langkah awal dari perjalanan hidupnya. Tentunya di sini ada yang namanya
kebahagiaan, kesempurnaan, kesuksesan ya. Berharap adanya kesuksesan, berharap adanya kemajuan bagi kehidupannya. Oke, sekarang kita lihat kartu tarotnya. Di sini kartu pertama ada Four of Air, yang mana sedang mengalami yang namanya pelepasan atau beristirahat, tidak ingin yang namanya memikirkan yang berat-berat, atau sudah pernah mengalami hal yang tidak mengenakan sehingga sekarang lagi dalam masa orientasi pemulihan ya, pemulihan jiwa atau pencerahan bagi dirinya gitu, dan tidak berusaha untuk tidak melakukan tindakan yang gegabah biasanya. Dan di sini juga penuh dengan yang namanya ketenangan, bisa mengontrol dirinya, sebisa mungkin juga dapat memahami kondisi, atau dia tidak melihat ya, kartu ini bisa juga Anda atau siapapun yang di sana yang sedang menonton channel ini berusaha untuk tidak melihat pada masalah dirinya, melainkan bisa merasakan atau melihat apabila bertukar posisi dengan orang yang dimaksud ya. Dalam arti kata, apabila salah melakukan tindakan atau telah bermain curang misalkan ya, ini belum tentu Anda gitu yang melakukan, bisa juga orang lain yang melakukan terhadap diri Anda, atau bisa juga karena orang tersebut melakukannya tindakan hal yang tidak baik dengan alasan bahwa dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya atau terdesak dengan adanya faktor ekonomi ya. Kartu yang ketiga ada The Moon, yang mana di sini kebenaran batin, perasaan, perkataan hati. Mengapa dalam setiap masalah tentu adanya bisikan hati ya. Bisikan hati yang Anda terima itu merupakan bahasa atau isyarat dari HB. HB itu bisa saya katakan sebagai pelindung bisa, atau yang namanya pembimbing jiwa kita atau roh kita. Kalau di Nasrani itu seperti Roh Kudus. Dan selain Roh Kudus ini ya, sama seperti ada leluhur yang menjaga ya. Kalau di Muslim atau di agama manapun juga ada yang namanya pembimbing, baik itu dari leluhur atau malaikat, yang mengatakan bahwa Anda jangan sampai salah langkah ya di sini misalkan ya. Nah, ini yang dimaksud adalah kebenaran hati atau kebenaran batin, bahasa dalam hati atau intuisi yang mengatakan bahwa awas, di depan itu bahaya, sebisa mungkin mengambil jalan yang lain misalkan gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya. Dan di sini ada King of Earth yang dimaksud di sini adalah sedang mengalami yang namanya sen-sen atau galau tingkat dewa ini. Jadi di sini dengan adanya masalah yang dihadapi, muncullah yang namanya rasa empat yang terlalu luar biasa gitu ya. Apabila bisa mengontrol ya, sama seperti ini, bisa mengontrol emosi, tentunya empatnya tidak akan terlalu besar, sehingga yang namanya galau yang luar biasa itu tidak menimbulkan masalah. Ada yang
orangnya itu karakteristiknya keras gitu ya, bisa sampai yang namanya banting-banting barang atau merusak barang karena marah gitu ya, karena emosi. Jangan seperti itu. Dan ini menunjukkan bahwa sedang yang namanya galau. Sedang istilahnya itu ya tidak bisa diajak kompromi gitu, walaupun dengan bagaimana cara ada orang yang bisa baik atau apa, sedangkan sebelumnya bahwa Anda mengerti bahwa ya tidak perlu dipikirkan terlalu dalam atau bagaimana, tapi nyatanya jika sudah terkena pada diri sendiri, maka akan merasakan hal tersebut. Dan ini merupakan suatu pengalaman ya, tidak perlu dibawa terlalu baper gitu, sehingga ini menjadi kegalauan tingkat dewa yang diharapkan jangan seperti itu ya. Di sini ada Six of Earth, yang mana mengingat adanya kejadian yang sudah berlalu, tentunya mengingat kejadian bisa yang baiknya maupun yang buruknya. Yang baiknya itu ingin meraih sesuatu, ingin mencapai keberhasilan, ingin yang namanya membahagiakan orang yang terkasih ya, atau keluarga. Di sini juga mengingat bahwa ada nasar yang harus dipenuhi gitu. Jadi perjuangan yang sedang dilakukan itu dia mengingat sama sekali, dan juga dengan mengingat hal-hal yang buruk yang pernah dilalui sebelumnya, bahwa ingin mencapai ke tempat itu, mencapai hasil yang ingin diraih, ternyata harus melewati yang namanya tikungan ya, harus melewati yang namanya kerikil-kerikil atau batu sandungan ya, itulah. Jadi memang perlu perjuangan yang tidak mudah, dan ini sama sekali dapat yang menimbulkan rasa kegalauan yang tadi, kegalauan tingkat dewa ini gitu. Tapi ini jangan sampai terlalu dibawa terlalu dalam ya, tapi jadikan ini sebagai semangat, memori-memori Anda untuk membawa kebaikan bagi orang-orang terdekat Anda, orang-orang terkasih, tentunya akan direstui oleh Bapa alam semesta. Jadi tak perlu khawatir, semasa itu jalannya benar dan positif ya. Apabila jalannya yang tidak baik, maka dia akan stuck. Itu masih mending stuck ya. Tapi kalau dia instan atau perlu beberapa waktu, dia akan mendapatkan karmanya justru lebih. Apalagi kalau misalnya dia sudah melakukan hal-hal gitu yang continue atau sering dia melakukan hal yang tidak baik terhadap orang-orang, bukan 1-2 orang lagi tapi beberapa banyak orang, dia akan mendapatkan karmanya beberapa kali lipat ya. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu yang namanya mengotori tangan Anda atau jari Anda atau mulut Anda gitu ya, untuk yang namanya melakukan argumen atau membuang-buang waktu dan tenaga Anda, tidak perlu. Di sini selanjutnya ada Messenger of Fire. Tentunya setelah mendapatkan peristiwa yang tidak mengenakan, nanti akan mendapatkan kabar yang baik tentunya ini. Dan ini Anda jangan sampai yang namanya memutuskan komunikasi ya. Misalnya karena Anda sedang galau gitu, Anda sedang marah, sampai WhatsApp nggak dijawab, telepon nggak diangkat atau bagaimana, belum tentu gitu masa dunia itu harus berhenti hanya karena Anda marah, Anda sedang bersedih. Tidak ya saudara-saudara. Jadi Anda harus sadar bahwa detik itu terus bergulir,
Dan tentunya Tuhan Allah itu tidak menginginkan anaknya itu sedih. Jadi semasih Anda tetap beribadah, semasih Anda yakin dan percaya bahwa kekuatan doa itu sangat luar biasa bagi mujizat kehidupan Anda harus yakin ya, bahwa kehidupan Anda tidak selamanya malam, ada waktu siangnya. Ya, waktu malam itu adalah waktu untuk Anda beristirahat, Anda belajar, dan waktu siangnya Anda mengalami yang namanya kesuksesan, kegembiraan, dan juga party gitu ya. Dan usaha-usaha yang Anda lakukan akan berhasil di waktu siang. Kalau di waktu malam, walaupun ada listrik misalnya ya, Anda bekerja, tapi tidak seoptimal Anda memiliki yang namanya keberhasilan di saat ada mentari, ada matahari, ya. Itulah yang namanya perumpamaan yang saya ambil. Semoga bisa mengerti ya. Dan di kartu terakhir ada Four of Earth, yang mana di sini Anda atau siapapun itu ya merasa di sini kurang yang namanya motivasi. Kenapa gitu? Baiknya gitu ya, dengan adanya masalah yang dihadapi kemarin itu, bolehlah beberapa jam atau sehari, 2 hari, tapi jangan berlarut-larut gitu. Dan ini akan menjadi bumerang untuk di depan hari. Lebih baik jangan seperti ini. Dan jika perlu juga Anda harus bangkit dari yang namanya keterpurukan. Di sini juga mengalami yang namanya orang-orang tidak peduli pada diri Anda gitu ya. Anda merasa diberi hinaan oleh orang-orang gitu ya, dicepet lah omongannya, tengenakeun pisan gitu ya, cek Sunda mah gitu. Tapi baiknya Anda abaikan apa yang mereka katakan, dan ini jadikanlah motivasi atau peluru atau balet buat Anda agar Anda itu bisa mempersiapkan sayap Anda bisa terbang nantinya ya. Justru kenapa Anda bisa jatuh, kenapa Anda bisa mengalami hal yang tidak baik atau ketidakberuntungan, karena Tuhan Allah semesta mengizinkan hal itu terjadi agar Anda itu sadar, Anda bisa lebih dekat padanya, dan juga memohon dan meminta maaf dan diberikan kesadaran agar jiwa Anda itu bangkit spiritualnya. Jadi tidak serta-merta Anda ingin beruntung seterusnya. Dari yang namanya lahir sampai kematian Anda tuh beruntung gitu ya. Tidak seperti itu ya. Dan tentunya ada lika-likunya, ada siang dan malamnya. Karena apa? Itulah pelajaran hidup. Kita ini dilahirkan di dunia ini untuk sekolah. Dan bumi ini adalah sekolah kita, universalnya kita gitu. Kita dapat mengetahui berita, kita mendapatkan informasi, kita melakukan kegiatan untuk menjadi bahan pengalaman bagi jiwa kita gitu. Itu untuk sekolah. Kita sekolah untuk mengerti, ya. Kalau yang Anda atau siapapun Anda di sana yang mengerti akan spiritual, bukan berarti orang-orang tertentu saja ya, siapapun itu bisa yang namanya berspiritual, bisa bangun dari yang namanya kedewasaan gitu, tidak yang namanya ya childish ya, saya katakan ingin menangnya sendiri, egois atau bagaimana ya, itu istilahnya. Tapi ingat, Anda ini adalah seorang jiwa.
Anda jadi manusia di dalam tubuh yang sekarang, diberikan kepercayaan oleh Allah untuk bekerja, berkarya, dan dapat memuliakannya. Bukan untuk saling yang namanya menyakiti hati, tidak, ya. Tujuan hidup salah satunya jangan pernah yang namanya menyakiti hati orang lain. Apabila itu sudah dilakukan, ada efeknya kemana-mana, ya. Tentu saja, saya katakan ya karena saya sudah mengalami, tentu saja yang namanya kematian, orang yang meninggal, dia membawa rasa sakit hati atau dendam. Ya, saya katakan di sisi ruangan alamnya ada 3. Alam bawah, basement, alam manusia. Alam manusia berdampingan dengan yang namanya alam antara. Alam antara itu bisa diduduki oleh yang namanya jin, bisa diduduki oleh arwah penasaran atau arwah gentayangan, dan juga makhluk-makhluk astral lainnya, ya. Dan alam atas, alam langit. Nah, jika yang ingin menutup usianya dia masih ada kemelekatan, salah satunya adalah rasa sakit hati, rasa seperti masih ada hutang atau bagaimana, dia belum bisa untuk yang namanya masuk ke pintu cahaya itu belum. Jadi dia masih terpuruk di alam antara. Nah, setelah itu dia di alam antara, dia bingung mau kemana. Ke rumah, yang maksudnya tinggal di rumah keluarga, belum tentu juga nyaman. Karena apa? Dan belum tentu tahu juga. Semua anggota keluarga itu ada yang murni, ya, beribadah. Ada yang juga memiliki pegangan, dalam arti kata pegangan, ya, bisa dari mana saja, itu dari paranormal atau apa, dan pegangan itu tidak kosong, pasti ada arwah lain yang ada gitu. Jadi Anda sendiri juga merasa tidak nyaman. Nah, itulah saya mengambil contoh yang agak jauh, ya. Dan jangan sampai yang namanya kita istilahnya kita hidup ini tidak menyisakan hal-hal yang tidak baik gitu terhadap orang sekitar. Apalagi nanti jangan sampai kita pulang, ya, ke tempat semestinya kita membawa beban, atau bebannya itu dosa gitu. Tapi kalau udah terlalu banyak beban sampai nggak bisa pulang lah, itu keterlaluan. Jadi yang namanya gentayangan. Nah, itu saya kembali lagi kan cerita itu, ya. Jadi di sini kartunya bukan saya artinya menasehati, tapi kartu ini mengatakan demikian, ya, karena tadi saya kocok, Anda melihat sendiri, dan kocokan itu, kartu itu keluar dengan ya kartu semacam ini gitu, ya. Jadi saya sebisa mungkin membacakan apa yang terjadi secara general bagi diri Anda semua yang ada di sana. Tapi ini bisa resonate atau sebaliknya, ya. Oke, sekarang kita lihat oracle card-nya, ya, sebagai nasihat dari semesta. Oke, ada
brood, ya. Pesan dari brood, ini leluhur nih. Eagle, ada dari elang. Kayaknya ada pegangan juga dari leluhur elang ya. Burung bukan macan. Mother Earth. Kalau yang ngerti Mother Earth siapa? Nah, inilah beliau. Pesan dari beliau. Medicine Mother. Nah, ini adalah ibu penyembuh. High Priest. Wow. Ini dari orang yang sakti ya. Air Guardian, ini pembimbing dari yang namanya udara. Dan yang terakhir Stag. Oke. Ini dari animal yang berbentuk rusa, dan ini biasanya penjaga arwah. Dan kebetulan sakti ya, ini rusa atau kijang. Dan di sini sama ya, kijang. Mau tarotnya, mau oracle cardnya. Oke. Di sini semesta menyarankan, semesta dalam arti kata juga para leluhur ya, menyarankan pada Anda bahwa Anda harus kuat, Anda harus bertahan dengan segala macam pelajaran yang ada di dunia ini. Ini sebagai bentuk kebangkitan spiritual dan bentuk yang namanya penyadaran bagi jiwa Anda bahwa sekolah di planet ini tidaklah mudah, tapi Anda diberikan kesempatan yang luar biasa oleh Bapa Semesta untuk hidup di raga ini agar dapat memuliakannya dengan cara yang tentu saja dalam kesedihan maupun kegembiraan harus bersyukur ya. Jangan arti kata gembira jadi bersyukur, tidak. Kebanyakan ya, hampir 100% jika diberi kegembiraan lupa akan bersyukur. Bersyukurnya di awal, tapi setelah itu menikmati sampai lupa biasanya ya. Oke, selanjutnya adalah Eagle, di mana Anda harus melihat dari sisi perspektifnya yang tertinggi, dan ini merupakan suatu pelajaran yang berharga bagi diri Anda, di mana perspektif Anda tentunya akan berubah menjadi lebih dewasa. Dan Mother Earth mengatakan bahwa Anda menumbuhkan rasa cinta dan kenyamanan itu seharusnya dari diri Anda sendiri. Jadi bukan dari orang lain. Orang lain itu hanya perantara, dan Anda juga sebagai perantara. Namun, Anda sebagai perantara tentunya dapat mengobati diri Anda sendiri. Ya, apabila semua hal, apalagi di sini ya, galau tingkat dewa. Mau siapa lagi? Ya, tentunya Anda dapat mengobati diri Anda sendiri, bisa memaafkan diri Anda sendiri, dan juga memaafkan peristiwa yang sedang terjadi, terutama orangnya gitu ya. Dan Anda apabila membawa nama orang tersebut, saya berulang kali ya menyebutkan di setiap konten saya, apabila pernah menghadapi hal yang tidak menyamankan, tidak nyaman, pokoknya tidak enak gitu ya, dan orang itu sampai yang namanya menghina, menghujat, bahkan sampai ingin yang namanya membunuh Anda secara karakteristik atau secara nyata ya, secara tubuh, baik itu secara kasar maupun secara halus, hitam maupun putih ya, Anda harus memaafkan
Sama seperti di salah satu agama ya, mengatakan bahwa apabila engkau disakiti, engkau lebih baik memaafkan dia dan berkati dia. Oke, di kartu selanjutnya ini ada Medicine Mother. Honor your inner knowing. Di sini dimaksudkan bahwa Anda harus menghargai apa yang Anda terima. Menghargai apa yang dikatakan batin Anda. Jadi di kartu ini mengatakan bahwa Anda jangan pernah meremehkan apa yang dikatakan oleh hati Anda ya. Mungkin itu merupakan suatu warning bagi diri Anda agar hal-hal yang tidak baik jangan sampai terjadi. Oke. Di kartu berikutnya ada High Priest, merupakan suatu himbauan ya dari divine atau pembimbing Anda, mengatakan bahwa apa yang Anda niatkan, apa yang Anda ingin lakukan, lakukanlah dan ciptakanlah kreasi-kreasi yang baru. Jadi jangan sampai Anda itu jadi istilahnya mati kutu tidak ingin berkreasi atau berkarya hanya karena hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi diharapkan dan diberi saran oleh semesta agar Anda dapat bangkit dari yang namanya rasa ketidaknyamanan itu ya. Begitupun juga ada saran dari yang namanya penjaga angin ya, tentunya ini utusan dari langit, mengatakan bahwa segala hal-hal yang Anda pikirkan, yang Anda persepsikan yang tidak baik itu ubahlah ya, agar itu merupakan suatu pembelajaran, pedoman dan juga tingkat kedewasaan Anda jadi naik ya dan stabil. Di sini dikatakan bahwa apabila Anda ditemui dengan yang namanya ketidakberuntungan, Anda mengalami nasib yang sial atau sebagainya, jangan katakan itu ya. Silahkan kalau misalnya Anda tuangkan dalam doa, tapi apabila Anda istilahnya mengutarakan itu bergumam dan mengatakannya pada orang lain atau bagaimanapun itu ya, semesta akan mendengarnya. Semesta akan menilai apa yang Anda rasakan, apa yang Anda ucapkan. Biasanya itu ya, manusia galau itu dari hati maupun ucapan itu tidak seimbang. Apalagi alam pikirannya itu jadi seperti fluktuasi berpikirannya, lari sana lari sini, jadi omongannya itu jadi meracau gitu. Jadi apa yang datangnya kebaikan itu akan tertunda dengan hal-hal yang semacam itu. Jadi baiknya setelah Anda berdoa, Anda tuangkan yang namanya kekesalan, rasa penyesalan, terus memaafkan orang-orang tersebut dengan apa yang sudah Anda terima, hal-hal yang tidak menyenangkan tersebut. Setelah itu Anda berdoa, Anda lupakan, karena nanti itu merupakan record atau rekaman maupun CCTV-nya semesta. Jadi biarkan nanti semesta yang memberikan pengadilan bagi orang-orang tersebut ya. Jadi jangan pernah yang namanya kotori tangan Anda atau pergi ke tempat yang tidak semestinya sehingga Anda terjebak dengan yang namanya perjanjian-perjanjian yang gelap. Itu baiknya jangan ya. Lalu kartu yang terakhir di sini adalah percayalah. Percayalah dan berkembanglah. Dalam arti kata di sini bahwa Anda setelah Anda dapat pelajaran yang berharga, ini merupakan suatu kisi-kisi
di mana nanti suatu saat Anda mengalami ujian yang hampir mirip, Anda sudah bisa mendapat jawabannya dan juga dapat mengatasinya dengan cara yang bijaksana. Tidak gegabah, tidak berasa kusuh, apalagi dengan hal-hal yang negatif ya. Dan tentunya dengan saran semesta, ini semua merupakan pedoman bagi Anda yang ingin merubah diri Anda ke arah yang lebih baik. Jika yang tidak, ya tidak usah nonton video ini ya. Berarti kehidupan Anda sudah di luar pagar dari yang namanya, ya saya nggak mau mengatakan hal yang buruk ya, tapi itu merupakan jalan pilihan masing-masing ya, pribadi lepas pribadi. Oke, sekarang kita shuffle huruf-huruf apa saja yang berkaitan dengan pembacaan tarot kali ini. Di sini ada huruf G, golf. Ada huruf X. Ada huruf T, golf. X, Tango. O, Oktober. L, Willow. A, Alpha. E, Echo. H, Horizon. C, cuaca. V, Victor. Dan zodiak apa saja yang berkaitan dengan pembacaan kali ini? Di sini ada Leo, ada Virgo, ada Gemini, Sagittarius, Scorpion, dan Aries. Oke, sekian dulu pembacaan kartu tarot pada kali ini. Terima kasih yang sudah berkunjung. Jangan lupa di like, share, maupun subscribe ya. Terima kasih. Salam cahaya.